Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di video ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup akuntansi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya, serta materi yang akan dibawakan. Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Anggota yang pertama yaitu saya sendiri yang bernama Febri Safira Parianti Rasid. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian akuntansi. Anggota saya yang kedua bernama Muhammad Arikatus Sobri yang akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi dan juga basis pencatatan akuntansi. Dan anggota saya yang terakhir bernama Windy Payewenan yang akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi akun dan juga siklus akuntansi. Baik, langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dengan kata lain, akuntansi merupakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas keuangan suatu entitas secara terstruktur dan terperinci melalui pencatatan transaksi keuangan, pengukuran nilai aset dan kewajiban, serta penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut American Institute of Certified Public Accountants. Menurut AISPA, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan komunikasi informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Profesor Kieso Wegan dan Warfeld. Dalam bukunya Intermediate Accounting, mereka menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. Yang ketiga, menurut Profesor Max dan Max. Dalam buku Accounting the Basis for Business Decisions, mereka menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan informasi ekonomi kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, menurut American Accounting Association atau AAA. Menurut AAA, akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana. Dan yang kelima yaitu menurut Profesor Albert dan Stich. Dalam buku Accounting Concept and Application, mereka menjelaskan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis yang mencatat transaksi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arikotus Sobri. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi dan basis pencatatan akuntansi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi. Apa itu prinsip dasar akuntansi? Prinsip dasar akuntansi adalah dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Adanya prinsip ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca. Prinsip akuntansi juga merupakan pedoman yang dibuat oleh tidak sembarang orang di Indonesia. Di Indonesia, prinsip tersebut mengacu pada aturan dari IAI atau yang biasa disebut Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan prinsip dasar akuntansi dibagi menjadi 10. Pertama, prinsip entitas ekonomi atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya Economic Entity Principle. Prinsip entitas ekonomi ialah membedakan laporan keuangan milik perusahaan dan milik pribadi. Yaitu misalnya ada laporan keuangan milik perusahaan yang mana dia hanya ada di perusahaan, tidak ada sangkut pautnya dengan kepribadian atau milik independen, maka dia akan memisahkan, tidak bisa digabung. Jika digabung akan mengacu pada laporan keuangan yang tidak teratur dan tidak seimbang. Maka dari itu adanya di prinsip entitas ekonomi ini untuk memisahkan keduanya agar keduanya dapat dilaporkan secara
secara jelas dan tidak tercampur sama sekali. Dan yang kedua, prinsip biaya histori. Prinsip biaya histori ialah laporan keuangan yang menghitung semua pengeluaran untuk mendapatkan suatu barang atau untuk mencapai satu tujuan. Misalnya dalam pemasangan AC. Nah, tujuan kita di situ adalah mendapatkan AC atau agar kita mendapatkan kenyamanan di ruangan kita, yaitu dengan berupa AC. Tujuan kita yaitu mendapatkan mesin AC tersebut. Tapi kan untuk sebelum-sebelumnya kita harus membeli AC, kita harus membayar tukang yang memasang AC, dan kita harus membayar listrik dan lain-lain. Nah, semua itu kita harus catat secara maksimal. Kita catat semua pengeluaran untuk mendapatkan AC tersebut. Maka dari itu adanya prinsip biaya histori ini untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu barang yang kita tuju atau kita ingin dapatkan. Terus yang ketiga, prinsip berkesinambungan usaha, yaitu prinsip yang kita adakan supaya usaha tersebut senantiasa berjalan terus. Jadi meskipun ada halangan, kita dapat mengambil keputusan yang mana keputusan tersebut bisa membantu kita untuk melanjutkan perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Jadi usaha tersebut tidak kemungkinan kecil untuk bangkrut atau berhenti. Adanya prinsip berkesinambungan usaha tersebut yaitu tujuannya untuk mencegah supaya usaha tersebut tidak bangkrut atau terhenti secara mendadak atau di tengah jalan. Tapi di prinsip berkesinambungan ini ada kemungkinan untuk adanya kebangkrutan atau berhenti di tengah jalan. Dan selanjutnya, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh ini yaitu prinsip yang mengacu pada laporan yang kita laporkan, yaitu laporan yang kita laporkan diusahakan semaksimal mungkin kita melaporkannya secara utuh dan tidak adanya memanipulasi. Jadi kita melaporkan secara rinci, detail, dan sempurna. Jika laporan yang kita laporkan tidak mendetail dan tidak sempurna, maka itu akan mengacu pada kesalahpahaman. Dan jika adanya kesalahpahaman itu dapat memecah belah suatu usaha. Maka dari itu kita harus melaporkan keuangan yang kita punya itu dengan secara utuh dan secara maksimal. Jadi agar meminimalisir adanya kesalahpahaman terhadap laporan tersebut. Yaitu yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan. Yaitu prinsip pengakuan pendapatan ini yaitu pendapatan apa yang kita dapatkan dari usaha yang kita kelola, misalnya usaha jasa atau usaha jual beli. Maka apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan hasil tersebut, kita berhak untuk mengakuinya. Misal kita di bidang jual beli, kita dalam waktu 1 bulan kita telah menjual 100 baju yang bisa ditotal dengan harga kisaran sekitar 10 juta. Nah, dengan 10 juta tersebut itu pendapatan harus kita akui bahasanya itu pendapatan kita karena kita yang melakukan. Maka dari itu kita harus mengakui bahasanya pendapatan tersebut adalah pendapatannya kita. Terus yang keenam yaitu prinsip mempertemukan, yaitu bahasa lainnya atau yang lebih gampangnya itu prinsip membandingkan. Di sebuah perusahaan itu pasti ada namanya pengeluaran dan pendapatan. Maka dari itu kita harus mempertemukan antara pengeluaran dan pendapatan tersebut, atau kita membandingkan bahasanya. Kita harus meneliti bahasanya pendapatan yang kita dapat dengan pengeluaran yang kita keluarkan itu lebih banyak atau lebih sedikit. Misal, jika pendapatan yang kita dapat itu lebih banyak daripada pengeluaran yang kita keluarkan, maka kita bisa disebut untung. Tapi jika pengeluaran yang kita keluarkan lebih banyak daripada pendapatan yang kita terima, itu kita bisa disebut rugi.
Maka dari itu kita harus membandingkan keduanya agar kita dapat melihat bahwasanya perusahaan tersebut ada di untung, rugi, atau dia stabil di tengah-tengah, seperti itu. Terus yang lanjut, prinsip periode akuntansi. Prinsip periode akuntansi ini yaitu prinsip dalam pelaporannya. Prinsip dalam pelaporannya itu dibagi menjadi 3. Ada yang per bulan, ada yang per tahun, ada juga yang per 3 bulan. Yang per 3 bulan tuh ada yang per bulan, per 3 bulan, ada yang per tahun. Dan dari setiap laporan periode tersebut pasti ada minus dan plusnya. Jika kita melaporkan uang secara per tahun, maka kemungkinan ketidaktelitian, misalnya kita kecolongan atau ada dana-dana yang lari, kita tidak dapat menelitinya. Bahasanya karena jangka waktu dalam pelaporan tersebut sangatlah panjang dan sangatlah jauh, dan kita tidak secara maksimal akan mengawasi laporan data keuangan yang masuk ke kita. Dan jika kita melaporkannya secara per bulan, maka adanya dana-dana yang hilang atau yang tidak terdata oleh kita itu sangat minim sekali, dikarenakan kita melakukan secara per bulan, secara terus menerus. Misalnya dalam waktu 1 bulan ada laporan keuangan yang masuk, kita bisa, kalau bahasanya kita masih dalam ingatan, masih di dalam pikiran. Tapi jika dalam 1 tahun, 3 bulan, kadang kita biasa sudah lupa, oh ini larinya kemana, baru ingat nanti pas pada saat laporan. Maka dari itu lebih baik dilakukan pada laporan per bulan, dikarenakan untuk meminimalisir adanya dana-dana yang lari atau yang tidak terdata. Maka dari itu kita lebih baik melaporkan laporan keuangan suatu perusahaan itu dalam waktu per bulan daripada per 3 bulan atau per tahun. Terus selanjutnya prinsip konsistensi, ya. Ini berkesinambungan dengan prinsip periode akuntansi, yaitu prinsip konsisten atau istiqomah kita dalam melaporkan laporan tersebut. Misalnya kita melaporkannya dalam jangka waktu per bulan, kita harus melaporkan secara per bulan terus dan per bulan, dan akhirnya nanti ada laporan per tahun. Nah, jika kita laporan per tahun, maka laporan per bulan ini kan sudah membackup, dan ketika kita laporan per tahun, kita dipermudah untuk melaporkan hal tersebut. Maka dari itu kita harus konsisten. Jika kita melaporkannya secara per tahun, harus per tahun. Jika melaporkan per bulan, harus per bulan. Tidak boleh misalnya dalam jangka 1 tahun, di bulan pertama kita melaporkan 1 bulan, dan di bulan kedua kita melaporkan per 3 bulan, dan habis itu kita tidak melaporkan lagi hingga dalam jangka 1 tahun baru kita laporkan lagi. Itu tidak bisa. Itu dapat memicu adanya dana-dana yang tidak terdata atau laporan yang tidak maksimal, seperti itu. Habis itu prinsip satuan moneter. Nah, prinsip ini dalam laporan harus memakai mata uang yang kita pakai atau di negara yang kita pakai. Misalnya negara Indonesia, kita umum dengan mata uang yaitu rupiah. Maka kita harus melaporkannya dengan mata uang rupiah. Jangan kita melaporkan dengan mata uang dolar atau yen atau yang lain. Maka itu dapat membingungkan sang pembaca dalam membaca laporan tersebut. Maka dari itu kita harus melaporkannya dengan konsisten. Misalnya kita melaporkan konsisten, misalnya 1 tahun per 1 tahun, dan kita harus memakai mata uang kita sendiri sudah familiar dengan mata uang tersebut, ya. Habis itu prinsip satuan moneter nomor 10, ya. Dalam prinsip ini kita harus melaporkan mohon maaf, ini ada kesalahan di dalam itu prinsip materialitas. Jadi prinsip yang kita laporkan itu harus diakui. Misalnya kita melaporkan dari kita harus melaporkan dulu, kita harus
cekan kita ke bos kita atau ke manajer atau ke atasan kita, maka dari itu harus adanya bukti. Buktinya yaitu adanya materi di dalam laporan tersebut. Yang mengikat laporan tersebut yaitu dengan cara menggunakan materi. Jika adanya materi di dalam laporan tersebut, maka orang-orang yang bersangkutan dalam usaha tersebut akan memahami bahwasanya ini sudah terikat dan valid seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis pencatatan akuntansi. Basis pencatatan akuntansi dibagi menjadi dua. Pertama, metode akuntansi berbasis kas. Yang kedua, metode akuntansi berbasis akrual. Metode akuntansi berbasis kas ini merupakan suatu pendekatan dalam pencatatan transaksi keuangan yang mengutamakan pencatatan saat uang benar-benar berpindah tangan. Dalam metode ini transaksi diakui dan dicatat hanya saat uang tunai benar-benar diterima atau saat uang tunai dan penjual itu benar-benar diterima, bukan pada saat faktur atau piutang dibuat. Misalnya misalnya ada orang yang menggunakan jasa kita, yaitu kita menggunakan jasa bengkel, kita memperbaiki motor. Kita telah memperbaiki motornya, tetapi orang itu tidak sanggup membayar jasa tersebut pada saat itu. Dia akan membayar di bulan depan. Nah, itu kan di pencatatan itu akan dicatat sebagai piutang. Dan kami dari pihak perusahaan belum benar-benar menerima uang tersebut karena masih dalam status piutang. Maka dalam metode akuntansi berbasis kas ini itu belum bisa dicatat dikarenakan di situ masih berstatus piutang atau berstatus utang. Kita mengutang ke orang, kita belum membayar, itu belum bisa dicatat. Tapi ketika sebagai pencatatan metode akuntansi berbasis kas, itu akan dicatat tersebut belum bisa kita terima, belum uangnya kita berbasis kas. Dan ya, selanjutnya metode akuntansi berbasis akrual. Nah, metode ini berbanding balik dengan metode akuntansi yang berbasis kas karena di dalam metode ini dia tidak memerlukan adanya perpindahan uang terlebih dahulu. Jadi jika ada misalnya kita menggunakan jasa kita memiliki jasa bengkel, kita telah memperbaiki motor konsumen dan konsumen tersebut tidak mampu untuk membayarnya langsung pada saat itu dan dia akan membayar di bulan depan, maka itu sudah dicatat di dalam basis akrual ini dikarenakan dia tidak memerlukan adanya uang benar-benar pindah dari pihak konsumen ke pihak pemilik jasa tersebut. Maka dari itu di dalam metode ini jika adanya transaksi tapi belum adanya perpindahan uang dari pihak salah satu, itu sudah dicatat dan tidak memerlukan adanya perpindahan uang terlebih dahulu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, dan jika ada salahnya itu dari saya dan jika ada benarnya itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini saya masih belajar dan pun masih banyak kurangnya. Jika ada kurangnya mohon diperbaiki dan mohon diberikan kritikan dan saran kepada saya agar saya dapat menjadi yang lebih baik, dan saya akan terus berusaha untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik. Terima kasih. Saya Muhammad Ariqotus Sobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Windy Pairunan. Di sini saya akan mempresentasikan submateri dari ruang lingkup akuntansi, yaitu pertama klasifikasi akuntansi dan yang kedua siklus akuntansi. Klasifikasi akun. Akun atau rekening merupakan alat pencatatan transaksi keuangan yang melibatkan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Rekening memberi informasi mengenai besaran perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kumpulan akun itu disebut buku besar atau ledger. Klasifikasi akun adalah pengelompokan akun yang digunakan berdasarkan jenis atau klasifikasinya.
Klasifikasi akun juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan kode dan nama akun untuk mempermudah analisis laporan keuangan. Jadi, akun mencatat transaksi keuangan, menunjukkan perubahan elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dalam buku besar. Klasifikasi akun mengelompokkan mereka berdasarkan jenis untuk mempermudah analisis keuangan melalui penyusunan kode dan nama. Golongan akun. Yang pertama, akun real atau neraca. Akun real atau neraca adalah akun yang mencatat perubahan unsur neraca pada akhir periode. Akun ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Akun real memiliki 3 klasifikasi akun, yaitu pertama aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva sendiri adalah semua hak yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Beberapa kelompok aktiva ialah yang pertama, aktiva lancar, merupakan aset yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Waktu pencairannya tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya kas, deposit bank, surat berharga, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan sebagainya. Yang kedua, investasi jangka panjang adalah penanaman modal pada perusahaan lain untuk memperoleh tambahan pendapatan, juga mengontrol perusahaan tersebut. Misal, properti investasi, investasi saham, obligasi, deposito, dan sebagainya. Yang ketiga ada aktiva tetap, merupakan kekayaan perusahaan yang pemakaiannya lebih dari 1 periode akuntansi dalam bernilai material dan bernilai material. Contohnya tanah, gedung, bangunan, peralatan kantor, serta mesin. Yang keempat, aktiva tetap tidak berwujud adalah hak istimewa perusahaan yang memiliki nilai namun tidak berbentuk fisik, misal goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, serta hak sewa franchise. Yang kedua, kewajiban merupakan suatu keharusan membayar pihak lain yang disebabkan oleh tindakan sebelumnya. Berdasarkan jangka waktunya, kewajiban dibedakan menjadi kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang harus dilengkapi dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 siklus normal perusahaan. Contoh, utang usaha, utang wesel, utang beban, pendapatan diterima di muka, dan sebagainya. Yang kedua, kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya utang hipotek dan utang obligasi. Yang ketiga, kewajiban lainnya adalah kewajiban yang tidak sesuai seperti kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Contohnya, uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Contohnya modal saham, modal disetor, IPO saham, laba ditahan, dan dividen. Selanjutnya yaitu akun nominal. Yang kedua, akun nominal adalah akun yang mencatat perubahan unsur laba rugi yang dapat memengaruhi perubahan ekuitas. Akun nominal diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan merupakan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan didapatkan lewat penjualan barang, jasa atau aktivitas lain dalam suatu periode. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dalam rangka kegiatan utama seperti pendapatan jasa, pendapatan servis, penjualan, dan sebagainya. Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok seperti pendapatan bunga, komisi, dan sebagainya. Yang kedua, beban. Beban adalah pengorbanan dalam memperoleh pendapatan. Berikut 2 jenis beban, yaitu beban operasional, yaitu beban yang muncul karena perolehan pendapatan operasi seperti beban iklan, gaji, asuransi, dan beban sewa. Beban non operasional itu merupakan beban yang terjadi bukan karena kegiatan atau tidak berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan seperti beban bunga dan kerugian piutang tak tertagih. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tindakan akuntansi dalam perusahaan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun kalender. Siklus akuntansi adalah sebuah siklus penting yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kecil ataupun besar.
Siklus akuntansi akan mencerminkan seberapa baik perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan perusahaan. Jenis-jenis siklus akuntansi: yang pertama, perusahaan jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan jasa. Ini adalah bisnis yang tak memiliki kepemilikan serta produknya tidak berwujud. Namun meskipun tak berwujud, barang yang diperjualbelikan tetap memiliki nilai bagi pelanggan ataupun masyarakat secara umum. Beberapa contoh perusahaan jasa yakni bimbingan belajar, jasa akuntan, jasa perjalanan wisata, dan lain sebagainya. Karena perusahaan ini tak memiliki produk fisik, maka banyak yang beranggapan jika bisnis jasa tak memerlukan siklus akuntansi. Selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan dagang. Barang yang ditawarkan di sini tentu saja jelas secara fisik. Karenanya di sini kegiatan seperti pembelian, penyimpanan ataupun penjualan bisa ditemui dengan mudah. Beberapa tindakan siklus akuntansi yang berbeda yang berada pada ranah perusahaan dagang antara lain penjualan produk, harga pokok penjualan, dan biaya persediaan. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi. Ketika berbicara tentang tahapan dalam siklus akuntansi, jelas ini akan berhubungan dengan setiap kegiatan dalam akuntansi. Selain itu, perlu diperhatikan pula jika di setiap yang dicatat harus menggunakan aturan, prinsip, metode, proses, serta teknik akuntansi yang benar. Biasanya siklus ini akan dimulai dengan transaksi dan akan ditutup atau berakhir dengan laporan. Nah, yang perlu diperhatikan, saldo antara jurnal pembalik dan jurnal penutup haruslah sama. Lebih jelasnya, berikut sedikit penjelasan tentang siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Ini adalah tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Dalam tahapan ini, seorang akuntan dituntut untuk akurat dalam menyelesaikan tugas. Mereka harus mampu melacak setiap transaksi yang ada dengan mencatatnya dalam detail. Setiap transaksi akan memberikan pengaruh terhadap status keuangan perusahaan yang harus dievaluasi dengan objektif. Dalam tahapan identifikasi, transaksi yang dicatat juga harus melampirkan dokumentasi semua transaksi, baik itu berupa nota, faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya yang sah. Yang kedua, menganalisis transaksi. Tahapan selanjutnya yakni analisa. Analisis transaksi untuk memeriksa kembali transaksi yang telah dilakukan. Hasil analisis akan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mampu berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Perlu diketahui, dalam pencatatan akuntansi sering digunakan double entry, sistem yang mana setiap transaksi akan memengaruhi debit dan kredit. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi. Tahapan ketiga yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi adalah pencatatan transaksi pada jurnal. Jadi setelah analisis selesai, Anda diharuskan mencatatnya dalam jurnal atau disebut dengan penjurnalan. Setiap catatan harus dibuat sistematis, hati-hati dan teliti, sehingga jumlah kredit dan debit sama di akhir. Jika ada kekeliruan atau tidak sama satu sama lain, bisa dipastikan ada yang salah ketika penjurnalan. Nah, jika terjadi kesalahan, mau tak mau Anda harus mulai kembali dari awal. Yang keempat, membukukan ke buku besar. Dalam akuntansi, Anda akan mengenal istilah buku besar yang berisikan semua rekening pembukuan yang merinci beberapa jenis aset.
Tidak dipungkiri jika dalam sebuah perusahaan sudah pasti memiliki banyak rekening. Nah, ketika semua catatan dipindahkan ke buku besar, maka setiap transaksi akan diberi nomor sesuai dengan kategorinya. Tujuannya agar memudahkan proses identifikasi dan memudahkan pemeriksaan kembali. Yang kelima, menyusun neraca saldo serta jurnal penyesuaian. Langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo didapat dari saldo dari setiap akun yang ada dalam buku besar dalam kurun periode tertentu. Setelah itu, Anda juga harus melakukan pencatatan pada jurnal penyesuaian jika menemukan kesalahan pada neraca saldo atau menemukan beberapa transaksi yang belum terdata. Menulis jurnal penyesuaian sama dengan menulis jurnal biasa. Setelah menuliskan ke jurnal penyesuaian, maka laporan keuangan bisa menjadi lebih aktual. Yang keenam, membuat neraca saldo penyesuaian. Membuat neraca saldo penyesuaian. Buku neraca saldo yang telah dibuat menjadi dasar dalam tahapan saat ini. Saldo jika dilihat dari posisinya, Anda akan mengenal dua kategori, yakni aktiva dan pasiva. Nah, keduanya ini harus sama. Jumlah keseluruhan pun lantas dihitung, khususnya ketika mulai menyusun neraca saldo penyesuaian. Jika tidak, bisa saja terjadi kesalahan perhitungan di akhir nanti. Dalam laporan keuangan, Anda akan mengenal banyak jenis laporan seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta neraca yang menghitung solvabilitas, fleksibilitas, dan likuiditas. Setelah laporan keuangan jadi, barulah lanjut ke bagian penutup dalam akuntansi, yakni membuat jurnal. Yang ketujuh, jurnal penutup sebagai akhir dari tahapan siklus akuntansi. Anda diharuskan menyusun jurnal penutup. Jurnal ini ditutup dengan menutup rekening laba rugi atau rekening nominal. Keduanya ditutup dengan menyetelnya ke angka 0. Tujuan penutupan yaitu untuk melihat aliran sumber dalam periode akuntansi masih berjalan. Jurnal ini juga digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan selama satu periode setelah penutupan rekening. Nah, jurnal penutup akan membantu dalam membuka siklus berikutnya. Yang kedelapan, menyusun neraca saldo. Tahapan satu ini terbilang sebagai tahapan opsional. Bisa dilakukan, bisa pula tidak. Neraca saldo merupakan daftar saldo rekening buku besar setelah jurnal penutup. Neraca saldo hanya menunjukkan saldo permanen dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang tepat terkait keseimbangan saldo. Karena itu sifatnya opsional. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Tahapan satu ini juga masih masuk tahapan opsional. Jurnal ini dibuat dengan tujuan memudahkan pencatatan pada periode berikutnya. Dalam pembuatan jurnal ini, biasanya digunakan jurnal penyesuaian sebagai acuannya. Setiap transaksi pada jurnal tersebut dibalik sehingga mendapat jurnal pembalik. Transaksi yang awalnya kredit akan dibalik menjadi debit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Sekian dan terima kasih.